Kali ini kita akan belajar tentang SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, dalam bagian menyelesaikan dengan cara substitusi. Nah, dengan menyimak video ini, nanti diharapkan kalian akan bisa menyelesaikan SPLDV dengan cara substitusi. Oke, kita masuk saja. Nah, ada kritik dan saran tolong di komen video ini di kolom komentar. Kemudian jangan lupa klik tombol like dan share kepada teman-teman. Dan ada manfaatnya, tolong tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Sekarang kita langsung masuk saja ke materi intinya. Nah, menyelesaikan SPLDV dengan cara eliminasi. Nah, kita menyimak dulu kata-kata ini, cara eliminasi. Eliminasi itu artinya adalah menghilangkan. Jadi, ini nanti kita akan menghilangkan. Apa yang dihilangkan? SPLDV itu kan ada dua variabel. Nah, eliminasi ini artinya adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel berikutnya. Contoh, kalau variabelnya adalah X dan Y, maka kita akan mengeliminasi X untuk mendapatkan nilai Y. Dan sebaliknya, mengeliminasi Y untuk mendapatkan nilai X. Nah, lebih jelasnya kita simak selanjutnya. Ini cara eliminasi atau menghilangkan. Langkah-langkahnya, yang pertama, kedua persamaan disusun atas bawah dengan urutan yang sama. Kemudian yang kedua, menyamakan salah satu koefisien bila belum ada yang sama. Caranya adalah dengan mengali atau membagi persamaan dengan suatu bilangan. Nah, suatu bilangan ini kita pilih supaya koefisiennya nanti sama. Nanti lebih gamblangnya di prakteknya. Kemudian yang ketiga, setelah kita menyamakan koefisien, maka langkah yang ketiga adalah kedua persamaan itu dijumlah atau dikurang sedemikian hingga salah satu variabel 0 atau hilang. Nah, ini hilang, inilah kata kuncinya, eliminasi atau menghilangkan. Oke. Yang langkah berikutnya adalah mengulangi langkah yang 1 sampai 3 itu untuk menemukan variabel yang lainnya. Oke, langsung kita ke contohnya. Di sini ada contohnya. Selesaikan SPLDV berikut. 2X ditambah 3Y sama dengan 5. 2Y dikurangi X plus 6 sama dengan 0. Ayo kita ikuti langkah yang pertama. Ini. Urutkan variabel dan konstanta. Nah, ini yang dimaksud urut itu X urut X begitu. Ini kan belum. Ini kan X dengan Y, Y dengan X, 5 dengan 0, mestinya 5 dengan 6. Nah, ini belum urut, maka kita urutkan. Bagaimana cara mengurutkannya? Nah, diperhatikan ini. Yang persamaan pertama tetap 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Nah, persamaan yang kedua ini kan berubah. Karena apa? Kita mengurutkan. Nah, semula min X-nya di tengah, ini diurutkan jadi ke depan. Nah, min X, kemudian plus 2Y-nya pindah urut dengan Y, sama dengan urut dengan sama dengan, kemudian 5 urut dengan negatif 6. Loh, kok negatif 6? Iya, tadi 6. Karena 6 ini semula di ruas kiri, karena dia akan kita pindah ke ruas kanan, maka tandanya berubah. Semula positif menjadi negatif 6. Kenapa dipindah? Lah, supaya urut dengan 5. Nah, ini kan sudah urut. X urut dengan X, Y urut dengan Y, konstanta urut dengan konstanta. Nah, kalau sudah begini, kita bisa langsung eksekusi untuk menuju ke langkah berikutnya. Jadi hati-hati di sini dalam mengurutkan ini, harus hati-hati. Jangan sampai salah tanda. Kalau salah tanda, ini sudah salah di depan, akhirnya ke belakang akan salah semuanya. Buang-buang waktu.
Sudah, sekarang kita akan menuju ke langkah yang kedua, yaitu menyamakan koefisien. Lihat ini, menyamakan koefisien X kita. Kita di sini bisa Y, bisa X, bisa Y. Sekarang kita X dulu. Nah, kita menyamakan koefisien X dulu. Di sini koefisien X 2. Di sini koefisien X-nya min 1. Kan belum sama. Nah, ini kita samakan. Bagaimana cara menyamakannya? Cara menyamakannya adalah dengan mengalikan atau dengan membagi. Nah, sekarang ini di sini kita kali. Ya. Di sini kita kali. Nah, di sini kita kali. Kali negatif 1. Yang atas kita kalikan negatif 1. Ingat ini, panahnya penting ini. Nah, 2 ini dibawa ke sini, min 1 dibawa ke atas. 2 dibawa ke bawah, min 1 dibawa ke atas. Ini artinya apa? Artinya 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Ini dikalikan dengan negatif 1. Kemudian yang negatif X ditambah 2Y sama dengan 6. Ini semua dikalikan dengan 2. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya ini kita kerjakan. 2X kali negatif 1, hasilnya negatif 2X. Plus 3Y kali negatif 1, hasilnya negatif 3Y. Kemudian 5 kali negatif 1, hasilnya negatif 5. Ayo pelan-pelan dipahami, kita tidak usah buru-buru. Kalau buru-buru tidak paham, itu malah buang-buang waktu. Pelan tapi dipahami. Jadi di sini yang penting adalah memilih ini. Memilih negatif 1 dan 2. Mudah saja. Negatif 1 diperoleh dari sini. Wah, negatif 1. 2 diperoleh dari mana? Dari sana. Nah, ini 2. Ini 2, ini negatif 1. Nah, sekarang mengalikannya. Sekarang yang bawah kita kalikan. Negatif X kali 2, hasilnya negatif 2X. Ini kita tulis di sini. 2Y kali 2, hasilnya 4Y. Ini 4Y. Kemudian negatif 6 kali 2, hasilnya negatif 12. Ini kita tulis negatif 12. Nah, hasilnya lihat. Ini koefisien X kan sudah sama. Ini yang atas negatif 2, yang bawah juga negatif 2. Lah, ini sudah sama. Nah, kalau sudah sama begini, kita tinggal menghilangkan. Nah, menghilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Nah, persamaan ini dijumlah atau dikurang. Nah, kalau yang kita punya ini harus dikurang supaya X-nya hilang. Kalau ditambah, tidak hilang, malah justru menjadi lebih besar, tidak 0. Nah, kalau dikurang akan 0. Nah, misalkan ini, perhatikan. Negatif 2X dikurangi negatif 2X. Loh, kan 0. 0, tidak usah kita tulis. Ini sudah 0. Sekarang ini, negatif 3Y dikurangi 4Y. Hasilnya adalah ini. Negatif 7Y. Kemudian, negatif 5 dikurangi negatif 12. Hasilnya adalah 7. Saya ulangi ya. Negatif 2X dikurangi negatif 2X, 0. Tidak usah ditulis. Negatif 3Y dikurangi 4Y, min 7Y. Kemudian negatif 5 dikurangi negatif 12, hasilnya tuh 7. Kemudian setelah kita punya bentuk yang seperti ini berarti Y sama dengan 7 per min 7. Kita tuliskan dulu. Nah, ini Y sama dengan 7 per min 7. Ingat, 7 per min 7. Nah, 7 per min 7 berapa hasilnya? Negatif 1. Nih. Negatif 1. Nah, ini kita sudah menemukan nilai Y. Y-nya ketemu. Negatif 1. Nah, di sini kalau kita menyamakan X, maka kita akan menemukan negatif Y. Kita akan menemukan
Y. Nah, sekarang kita harus menemukan X. Kalau kita harus menemukan X, maka di sini kita Y, menyamakan koefisien Y. Nah, mari kita lanjutkan. Menyamakan koefisien Y. Caranya bagaimana? Sama, ini. Kalau tadi X kan ini yang jadi pedoman, sekarang Y yang jadi pedoman adalah ini. Nah, 3 dibawa ke bawah, 2 dibawa ke atas. Lihat ini. Nah, 2 ke atas kali 2. 3 ke bawah kali 3. Jelas bukan? Nah, kalau sudah begini sekarang kita tinggal mengalikan. Persamaan yang atas dikali 2, persamaan yang bawah dikali 3. Ayo kita kalikan bersama-sama. 2X kali 2 berapa hasilnya? Tentunya hasilnya adalah 4X. 3Y kali 2 hasilnya adalah berapa? 6Y. 5 kali 2 hasilnya 10. Kita tulis di bawah. Nah, 2X kali 2 4X. 3Y kali 2 6Y. 5 kali 2 10. Ini yang bawah. Negatif X kali 3 negatif 3X. Nah, ini 2Y kali negatif 6. 2Y kali 3 6Y. Yang terakhir negatif 6 kali 3 negatif 18. Negatif 18. Nah, sekarang kita akan menghilangkan Y. Kalau ini tandanya sama, berarti harus dikurangi supaya Y-nya 0. Oke, mari kita kurangi. Nah, kalau ini tandanya berbeda, misalkan plus 6Y dan min 6Y, lah baru kita pakai penjumlahan supaya 0. Karena ini tandanya sama, maka kita kurangi. Ini tandanya juga sama, maka dikurangi. Kalau dia tandanya berbeda, satunya plus satunya min, baru dijumlahkan. Oke, ini kembali. Mari kita kurangi. 4X dikurangi negatif 3X, hasilnya adalah 7X. Ya, hasilnya adalah 7X. 6Y dikurangi 6Y, hasilnya 0. Tidak usah ditulis. Sama dengan tetap 10 dikurangi negatif 18, hasilnya adalah 28. Kalau sudah begini, berarti X itu artinya sama dengan 28/7. Kita tulis di bawahnya. Nah, 28/7 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. X sama dengan 4. Menyamakan Y mendapatkan X. Menyamakan X mendapatkan Y. Artinya di sini kita sudah menemukan nilai X dan sudah menemukan nilai Y. Sehingga kita sudah selesai. Kita tinggal membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 ini, dan Y sama dengan negatif 1. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan SPLDV dengan cara eliminasi. Langkah yang pertama, mengurutkan variabel dan konstanta. Ini urut sama dengannya urut, konstantanya urut. Baru menyamakan koefisien. Ini ke bawah, dari bawah ke atas. Setelah itu dikalikan hasilnya ini. Koefisien sudah sama, dikurangi, akhirnya kita peroleh bentuk yang sederhana. Kita dapat menemukan nilai Y di sini dengan cara yang sama untuk mencari X. Oke ya. Nah, sekarang dihayati, dirasakan, dipahami. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Oke, lanjut. Nah, ini beda lagi soalnya. 2X min 3Y sama dengan 1. 2X plus Y sama dengan 5. Duh. Langkah pertama adalah mengurutkan. Cek apakah sudah urut. X dengan X urut. Y dengan Y sama dengannya sudah urut. Konstanta juga sudah Nah, ini kita tidak usah mengurutkan karena ini sudah urut. Nah, lalu langkahnya apa? Nah, variabel dan konstanta sudah urut. Nah, jadi ini kita lewati karena sudah urut. Nah, kalau sudah urut berarti kita menyamakan
koefisien. Ternyata koefisien variabel X sudah sama loh, ini sudah 2, ini juga 2, sama toh. Berarti kita tidak usah menyamakan koefisien. Ini dapat bonus, ini 2 bonus, ini bonus yang pertama ini dan bonus yang kedua. Kalau sudah berarti kita tinggal mengeliminasi saja. Oke, eliminasi variabel X. Mengapa kok X? Karena yang sama X, yang koefisiennya sama adalah X, maka kita eliminasi variabel X. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah ini, dikurangi 2X dikurangi 2X, 0, tidak usah ditulis. Min 3Y dikurangi plus Y, hasilnya negatif 4Y. 1 dikurangi 5, hasilnya negatif 4. Nah, kalau sudah begini, artinya Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 4. Kita tulis di bawahnya. Negatif 4 dibagi negatif 4, hasilnya sama dengan berapa hasilnya? 1. Nah, Y sama dengan 1. Nah, kita sudah menemukan nilai Y. Nah, sekarang lanjut. Kita masih punya tugas menemukan nilai X. Kalau untuk menemukan X, maka kita harus menyamakan koefisien Y. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat ini. Y ini kan yang akan disamakan. Nah, ini kalau ini akan disamakan, maka ini negatif 3 dibawa ke bawah. Ini 1 dibawa ke atas. Kita tulis. Weh, satunya ke atas. Negatif 3 ke bawah. Kalau sudah kita kalikan. 2 ini dikalikan 1, hasilnya tetap ya. Ini tetap. Ini tetap. Lah yang bawah ini yang harus kita kalikan. Hasilnya ini. Yang atas tetap, tidak ada perubahan karena kali 1. Nah, yang bawah 2X kali negatif 3, hasilnya negatif 6X. Y kali negatif 3, hasilnya negatif 3Y. 5 kali negatif 3, hasilnya negatif 15. Ini koefisiennya sudah sama. Sekarang kita tugasnya adalah menghilangkan Y yang sama ini. Karena tandanya sama, maka dikurangi. Wes, kita tulis dikurangi. Sekarang kita eksekusi. 2X dikurangi negatif 6X, hasilnya adalah 8X. Di bawahnya ini 8X. Ini dikurangi ini 0, tidak usah ditulis. Sama dengan tetap 1 dikurangi negatif 15, hasilnya adalah 16. Kalau sudah demikian, artinya X itu sama dengan 16 dibagi 8. Kita tulis dulu. 16 dibagi 8 hasilnya berapa? Hasilnya X sama dengan 2. Nah, kita sudah menemukan X, juga sudah menemukan Y. Artinya tugas kita sudah selesai. Tinggal menulis kesimpulannya saja. Mari kita tulis. Ini kesimpulannya. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Ini. Nah, jadi semakin lebih paham kan? Oke, untuk lebih memantapkan lagi, kita coba lagi. Nah, ini selamat belajar. Kalian harus mencoba lagi di rumah. Oke, ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk mendapatkan pemberian